Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur menggunakan pinjaman online, sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, dan Anda masih merasa Anda itu masih bisa membayar utang pinjol dan terus-terusan merawatnya? Mungkin ada yang sudah menggunakan pinjol 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun. Terus juga ada yang pernah menggunakan pinjol dengan nilai nominal hutang, ada yang Rp500.000, Rp1 juta, Rp10 juta, Rp50 juta, itu bervariasi. Nah, saya hanya bisa berpesan buat teman-teman, yang namanya berhutang memang tidak bisa dipungkiri. Orang hidup pasti butuh makan, orang hidup pasti butuh uang, dan ketika kesulitan pasti kalian mencari dana. Nah, dana itu kalau memang tidak bisa dicari dengan cara bekerja, dengan cara wirausaha, berniaga, mungkin dengan cara berhutang. Dan salah satunya karena saat ini banyak sekali kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online, sehingga banyak masyarakat yang memilih jalan alternatif untuk meminjam uang di pinjol. Di saat terdesak kebutuhan, ataupun mungkin ada orang yang sengaja meminjam uang di pinjol dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman yang mudah, tanpa persyaratan yang ribet, tanpa persyaratan yang berbelit-belit, dan prosesnya hanya waktu 10 menit sampai 1 jam itu uang sudah bisa dicairkan ke rekening Anda. Tidak seperti dipinjam uang di leasing atau di bank konvensional, itu biasanya ada proses-proses tertentu yang harus dilewati dulu, ada yang sampai prosesnya 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, dengan nilai nominal pinjaman bervariasi. Ada yang pinjam ke bank itu Rp10 juta, ada yang Rp50 juta, ada yang pinjam Rp100 juta. Dan prosesnya juga tidak mudah. Seperti meminjam uang di leasing, jaminannya misalkan BPKB kendaraan. Saat Anda ingin meminjam uang di leasing itu kan kendaraannya harus dibawa, BPKB kendaraan harus dibawa, STNK dan surat-surat yang lain, KTP, kartu keluarga, itu harus dibawa semua yang aslinya berserta fotokopinya. Dan prosesnya juga tidak mudah seperti semudah meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Maka dari itu banyak orang yang saat ini menggunakan pinjol sebagai dana talangan atau sebagai dana alternatif ketika darurat membutuhkan uang, tanpa mereka memikirkan bahaya ke depannya. Pasti mereka berpikir, ya gimana nanti aja lah, penting saya dapat duit dulu. Itu banyak yang seperti itu. Ya itu sah-sah saja, karena namanya kebutuhan kan kita tidak tahu. Hari ini mungkin kita lagi nggak butuh uang, tapi besoknya tiba-tiba kebutuhan mendesak, dan akhirnya terpaksa meminjam uang di pinjol. Itu banyak sekali terjadi di masyarakat. Cuman yang jadi masalah, si pinjol ini ada yang memang betul-betul menerapkan prosedur yang benar, ada juga yang menjebak, ada juga yang menjerat. Seperti contoh jebakan itu, jebakan-jebakan yang ada di iklan pinjol itu, iklan pinjol yang bertebaran di media sosial. Kita kan sering melihat iklan pinjolnya di video dari channel YouTube saya juga, kan pasti banyak iklan-iklan pinjol, karena itu adalah kebijakan dari YouTube. Setiap saya ucapkan atau setiap yang saya ucapkan tentang pinjol atau pinjaman online, itu pasti yang muncul iklan pinjol. Nah, makanya itu bukan saya yang setting, tapi itu sudah menjadi kebijakan dari YouTube. Nah, makanya hati-hati saja ketika kalian melihat postingan iklan di media sosial manapun, termasuk di video channel YouTube saya. Anda jangan terjebak dengan tawaran iklan yang menawarkan pinjaman Rp3 juta dalam waktu 30 hari harus dikembalikan Rp3.100.000. Itu adalah jebakan. Ketika kalian coba meminjam Rp3 juta tersebut, saat dicairkan dananya hanya masuk Rp2.200.000, dan dalam waktu 30 hari sejak pencairan dana tersebut, kalian harus mengembalikan Rp3.500.000, ada juga yang Rp4 juta lebih. Nah, itulah pinjaman online. Bolehlah strategi marketing dari perusahaan itu kan berbagai cara dilakukan agar banyak nasabah yang mau, agar banyak nasabah yang mau meminjam uang di pinjol tersebut. Nah, itulah mungkin salah satu strategi marketing dari pinjaman online dengan cara menawarkan pinjaman yang dimunculkan
seolah-olah bunganya hanya Rp50.000, bunganya hanya Rp100.000 dari 3 juta rupiah, itu kan pasti orang mau lah. Pinjam 3 juta rupiah dalam waktu 30 hari, bunganya hanya 50.000 atau 100.000, pasti banyak yang mau. Tapi pada faktanya ketika kalian lakukan peminjaman sesuai dengan yang di iklan tersebut, pas diklik ternyata yang cair itu hanya Rp2.200.000. Itu kan kalian pasti kaget. Oh, kenapa kok ada potongan? Nah, itulah namanya pinjaman online. Tidak semua yang ditawarkan di iklan itu 100% benar. Jadi buat teman-teman semuanya tetap berhati-hati, walaupun terdesak kebutuhan, walaupun terdesak keuangan dalam hal apapun, kalian tetap harus berhati-hati ketika memutuskan meminjam uang di pinjaman online. Saya tidak bisa membatasi, saya juga tidak bisa menghalangi kalian untuk meminjam uang di pinjol, silahkan saja. Cuman jika kalian ingin meminjam uang di pinjol itu tetap harus memperhatikan tingkat persentase bunganya, lalu kalian jangan sampai terjebak dengan iklan-iklan yang ditawarkan di pinjol. Kalian harus betul-betul teliti sebelum melakukan peminjaman, dan kalau terlanjur meminjam, diusahakan saat melakukan peminjaman itu jumlah cicilan yang harus kalian bayarkan atau hutang yang harus kalian bayarkan itu tidak boleh melebihi 20% dari jumlah penghasilan kalian, agar minimal kalian bisa mengontrol pengeluaran kalian. Contohnya, misalkan penghasilan kalian 5 juta per bulan, otomatis cicilan atau pembayaran kalian di pinjol itu tidak lebih dari 1 juta rupiah, sehingga masih ada uang yang tersisa dari gaji kalian untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang lainnya, untuk kebutuhan jangka panjang, untuk kebutuhan sehari-hari, sampai kalian mendapatkan penghasilan lagi di bulan berikutnya. Itulah salah satu cara mengantisipasinya agar kalian tidak terjebak ketika harus terpaksa meminjam uang di pinjol. Dan bagaimana halnya ketika orang-orang sudah terlanjur minjol, ada yang sudah merawatnya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Dan akhirnya karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman, dan terus-terusan mempertahankan skor kredit, mempertahankan nama baik agar tetap bagus di pinjol, kalian rela untuk mencari dana talangan, rela untuk gali lubang tutup lubang, dan mengikuti saran dari DC Pinjol untuk melakukan biaya perpanjangan, untuk melakukan pembayaran dengan cara dicicil, dan akhirnya tanpa kalian ketahui, tanpa kalian sadari, kalian terjebak dalam lingkaran hutang pinjol yang semakin besar, yang semakin membengkak, dan itu kalian tidak menyadarinya dari awal. Nah, itulah makanya tetap harus berhati-hati ketika kalian merawat pinjol manapun, mau legal atau ilegal, karena pinjol legal dan ilegal itu tetap sama, hanya beda nama dan beda status saja. Berhati-hati wajib dilakukan, dan buat teman-teman yang terlanjur meminjam uang di pinjol, sudah terlanjur gali lubang tutup lubang, ketika kalian kesulitan membayar itu, jangan terus-terusan mencari dana talangan lain. Mau itu mencari dana talangan di pinjol, mau nyari dana talangan di leasing, di bank, mau pinjam ke saudara, pinjam ke teman, pinjam ke orang tua. Jangan dilakukan jika sudah tidak mampu bayar. Solusinya hanya satu, yaitu gagal bayarkan, dan ikhlaskan hati Anda, ikhlaskan pikiran Anda bahwa Anda itu sudah tidak mampu bayar utang di pinjol tersebut, sehingga Anda akan mudah melewatinya ketika hati dan pikiran Anda mengikhlaskan, merelakan. Kalian tidak mampu bayar, terserah nanti apa yang akan terjadi, baik itu data-data kalian mau di blacklist, mau masuk slik OJK, mau skor kredit bermasalah, mau diteror oleh DC Pinjol dan sebagainya, kalian pasrah dan siapkan mental untuk menghadapi semua yang akan terjadi, karena kalian sudah gali lubang tutup lubang dan efeknya terpaksa gagal bayar. Dan buat kalian yang saat ini belum pernah gagal bayar dan belum pernah mengalami telat bayar, saya hanya ngasih tahu buat kalian bahwa gagal bayar di pinjol itu tidak menakutkan seperti yang kalian pikirkan. Semua akan baik-baik saja asal hati kalian mengikhlaskan dan hati kalian berusaha untuk menguatkan mental, berusaha untuk tenang, walaupun saya tahu setiap hari akan kepikiran, tapi itu hanya beberapa waktu saja, insya Allah. Seiring berjalan waktu, semua akan terlewati dan dengan baik-baik saja. Tidak terjadi sesuatu yang menakutkan ketika gagal bayar di pinjol, mau itu utangnya di 10 pinjaman online, mau 20, 30, 100 pinjol pun,
tidak akan terjadi apa-apa jika kalian berusaha untuk tetap tenang dan menguatkan mental, tetap berpikir akal sehat, insya Allah bisa terlewati dengan aman dan baik-baik saja. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, ini hanyalah sharing saja dan tetap berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online manapun. Karena pinjaman online itu ada yang betul-betul membantu, ada juga yang justru menjebak. 1% mungkin membantu dan 99% pinjol itu menjebak dan menjerat nasabahnya dengan konsep memiskinkan harta nasabahnya dan diarahkan untuk selalu membayar biaya perpanjangan, diarahkan untuk selalu membayar dengan cara dicicil ketika ada nasabahnya yang sudah tidak mampu bayar. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisi kesulitan apapun. Jangan lupa kalian selalu meminta pertolongan sama Allah, karena insya Allah segala urusan dunia akan diselesaikan dengan jalan Allah. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.